Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program UIM Talk. Selamat datang Ibu di program kami. Kita sekarang sedang bersama Ibu Laila Imro'atu Zulaiho MKes. Ya. Boleh tahu Bu, jabatan di kampus kita ini sebagai apa Bu? Ya. Saya alhamdulillah sekarang sedang diberi tugas atau amanat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan. Dekan Fakultas Kesehatan. Ya. Selain itu berarti ada 2 prodi di bawah Ibu, berarti di bawah ya. Fakultas Kesehatan. Ada 2 prodi, yaitu prodi D3 Farmasi dan D3 Kebidanan. Jadi gini, kemarin ada berita yang mengabarkan bahwasanya ada 3 mahasiswi D3 Kebidanan lolos seleksi di rumah sakit Saudi Arabia, Bu. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan kepada permisa bagaimana kok bisa 3 mahasiswa ini lolos seperti Oh ya. Jadi awalnya itu memang saya itu dapat telepon dari teman saya, beliau dosen Poltera, dosen keperawatan di Politeknik Negeri Madura. Oke. Ada sosialisasi dari PT Timur Raya. Itu mereka sedang mencari tenaga medis di Saudi Arabia. Kemudian saya tangkap peluang itu dan mereka langsung datang keesokan harinya di Universitas Islam Madura dan saya langsung sediakan mahasiswa kami. Kebetulan alhamdulillah mahasiswa kami 18 orang yang lulusan tahun ini, tahun 2023 itu sudah lulus uji kompetensi nasional. Jadi kan kalau kesehatan itu kalau belum lulus uji kompetensi nasional maka mereka walaupun studinya sudah selesai mereka tidak bisa di yudisium. Alhamdulillah tahun ini 100% mahasiswi kebidanan lulus uji kompetensi nasional yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Oke. Karena lulus akhirnya datanglah dari PT Timur Raya untuk sosialisasi begitu. Yang berminat sebenarnya banyak sekali. Yang berminat itu banyak sekali. Hanya saja kan memang terhalang izin dari orang tua. Oke. Gitu. Jadi yang ikut kemarin itu dari Universitas Islam Madura ada 7 mahasiswa dan alhamdulillah yang lolos ada 3. Ada 3. Jadi itu berarti ada tawaran, ada info dari teman Ibu untuk seleksi di tenaga medis Rumah Sakit Saudi Arabia. Jadi dari ke-18 orang itu tidak semuanya dikirim ya Bu? Ya. Karena jadi, ada keterhalangan dari orang tuanya seperti itu. Benar. Dari 7 mahasiswa yang sudah Ibu ikutkan dalam seleksi tersebut, ini apa saja yang dipersiapkan oleh mereka sehingga mungkin tidak 100% lulus tapi ada 3 mahasiswa yang lolos seleksinya? Bagaimana itu persiapan yang dilakukan oleh teman-teman yang lolos itu? Ya, karena memang Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib ini adalah rumah sakit internasional, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi yang diujikan adalah interview dalam bahasa Inggris langsung oleh Mr. Mahmud. Itu datang langsung dari Saudi Arabia, datang kemarin kebetulan. Yang lolos 2 orang itu interview di Sampang dan yang 1 orang itu interviewnya di Surabaya di Unusa. Oke. Jadi berbeda. Hanya saja sama PT-nya PT Timur Raya. Karena kebetulan kemarin kita kan juga bekerja sama dengan Unusa, sehingga diutus oleh Pak Rektor ikut Zoom tentang pengiriman tenaga kesehatan ke Saudi. Nah, ada beberapa yang ikut dan ada yang minat di Surabaya lah. Alhamdulillah yang minat di Surabaya itu lulus 1. Yang ikut kebetulan memang cuma 1. Oke. Yang 6 ikutnya di Sampang dan yang lulus 2. Jadi kiat-kiatnya adalah memang kita belajar speaking
Oke. Belajar berbicara bahasa Inggris. Bahasa internasional. Ya. Jadi persiapan yang paling penting itu belajar tentang bahasa Inggris, Ya. bahasa internasional seperti itu. Jadi ini kan pastinya karena rumah sakit internasional bukan hanya dari Indonesia saja seperti itu. Pasti ada dari negara-negara lain ataupun di Indonesia sendiri itu pasti banyak. Kalau boleh tahu berapa orang yang direkrut oleh rumah sakit Saudi Arabia itu, Bu? Ya, jadi memang ini ada bukan hanya dari Indonesia, ada dari Filipina, kemudian ada dari Malaysia, kemudian ada dari Singapura juga. Lah, dari Indonesia sendiri karena memang Rumah Sakit Sulaiman Al Habib ini sedang buka cabang baru. Nah, kebetulan kan kemarin hanya di Jeddah, sekarang mau buka di Riyadh gitu. Okay. Jadi memang butuh sekitar 300 tenaga medis dari luar Saudi gitu. Jadi memang untuk berapa kuota yang diambil di Indonesia itu mereka sepertinya memang masih kurang. Intinya mereka harus bisa speaking bahasa Inggris, yang bisa pasti lolos begitu. Jadi yang dibutuhkan memang banyak, hanya saja memang keterbatasan kita gitu. Jadi yang direkrut sekitar 300 tenaga medis seperti itu. Yang salah satunya dari ke-300 mahasiswa tersebut ada 3 mahasiswa Universitas Islam Madura. Suatu prestasi yang luar biasa. Hal yang membanggakan sekali gitu. Jadi saya juga bersyukur ini kali pertama kita ikut interview di Rumah Sakit Sulaiman Al Habib dan alhamdulillah bisa lolos 3 orang. Oh, jadi ini kita baru pertama kali ikut seleksi, ternyata sudah meloloskan 3 mahasiswa seperti itu. Benar. Alhamdulillah. Dari ketiga mahasiswa yang lolos ini, Bu, apakah statusnya sekarang masih menjadi mahasiswa, masih kuliah, atau sudah alumni? Ini jadi banyak pertanyaan bagi kita. Takutnya kita dikira ngaku-ngaku seperti itu. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi memang yang boleh ikut adalah alumni yang sudah punya STR. STR itu surat tanda registrasi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa untuk tenaga kesehatan itu wajib ikut uji kompetensi nasional. Nah, jadi setelah lulus Ukomnas mereka akan dapat STR dan mahasiswa yang dapat STR itu berarti dinyatakan lulus. Mereka juga sudah yudisium kemarin begitu. Jadi ini merupakan alumni, hanya saja yang 2 itu adalah fresh graduate, jadi baru lulusan, masih fresh. Yang 1 itu lulusan tahun 2018. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa di kebidanan itu ikut Ukomnas 100% udah semua, jadi memiliki STR seperti itu. Jadi itu jadi persyaratan yang harus memang ditempuh oleh mereka seperti itu. Pastinya pengalaman pertama ini nanti jadi motivasi besar bagi Fakultas Kesehatan khususnya di D3 Kebidanan untuk tahun-tahun kedepannya, kalau ada mungkin setiap tahunnya ada rekrutan tenaga medis baru seperti itu. Harapan Ibu dan motivasi Ibu untuk anak didik Ibu di Fakultas Kesehatan ini bagaimana? Ya, jadi harapan saya untuk tahun-tahun berikutnya, periode berikutnya lebih banyak lagi mahasiswa kita yang bisa lolos interview di rumah sakit internasional. Nah, kiat-kiatnya mungkin nanti saya akan mengadakan tambahan di akhir semester mengenai bahasa Inggris khususnya tentang speaking gitu ya, karena kalau lulus itu adalah suatu yang membanggakan baik bagi UIM maupun bagi alumni itu sendiri, karena kan punya experience, punya pengalaman gitu, dan pengalaman bekerja di luar negeri otomatis ketika kembali ke Indonesia mereka kerja di Arab bukan sebagai TKW tapi sebagai tenaga medis, otomatis akan punya nilai lebih di sini begitu. Jadi memang kontraknya mereka itu selama 2 tahun. 2 tahun. Ya, kontraknya selama 2 tahun, boleh cuti setelah 1 tahun bekerja.
begitu. Jadi pelayanan atau fasilitas dari Sulaiman Al Habib ini luar biasa. Jadi ketika mereka 1 tahun itu tidak mau pulang ke Indonesia, jadi kan cutinya 20 hari, itu dapat tiket untuk pulang pergi ke Indonesia. Kalau anak tersebut tidak mau pulang ke Indonesia, boleh membawa orang tuanya ke Saudi, bisa umroh. Jadi nanti visanya bisa visa keluarga, visa tinggal di sana, gitu. Jadi nanti keuntungannya bisa umroh, bawa keluarganya ke sana. Ya bisa. Jadi kalau memang anaknya tidak pulang ke ke Indonesia. Selama berapa tahun kalau boleh tahu? Kan itu kontraknya 2 Kontraknya tahun. 2 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu boleh cuti. Oke. Nah, cutinya itu bisa dia pulang ke Indonesia atau keluarganya yang dari Indonesia bisa ke Arab. Atau kalau memang dari keluarga yang berada, misalnya bapaknya, abinya sudah pernah umroh berkali-kali, dia juga tidak mau umroh, itu cutinya bisa dipakai untuk ke luar negeri, ke Paris gitu boleh. Jadi boleh memilih, bisa ke Turki, mungkin mau ke Kapadokia yang lagi viral. Jadi itu bisa ke sana. Jadi memang ada fasilitas dari Rumah Sakit Sulaiman Al Habib. Jadi bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tapi bisa membanggakan kedua orang tuanya seperti itu. Bisa berkesempatan umroh atau pilih jalan-jalan seperti itu. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu Bu perbincangan kita. Terima kasih atas waktunya sudah datang dalam program kami. Semoga dengan prestasi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa kebidanan ini menjadi pelecut semangat bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.